Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut guru pelaku asusila terhadap siswinya secepatnya diproses, warga serta OKP Geruduk Mapores Seram bagian timur. Sempat kabur usai membunuh pengendara, seorang warga Kabupaten Buru diringkus polisi. Air limbah Pasar Mardika dibuang ke jalan, pedagang serta warga resah. Personel Pulau Buru meringkus seorang pelaku pembunuhan terhadap warga Kabupaten Buru. Pelaku diringkus di lokasi persembunyiannya di pedalaman Buru. GN, umur 36 tahun asal Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru ini diringkus polisi setelah membunuh seorang pengendara di jalan raya antara Desa Dava menuju Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Dia menghabisi nyawa seorang pengendara bernama Sahril, warga Desa Buru, dengan cara diparangi dari belakang kepala saat korban sedang berada di jalan. Pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis lalu ini kemudian direspon oleh polisi dan pelaku akhirnya diringkus. Kronologi singkat kejadian. Pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 17.30 WIB berlokasi di jalan Desa Dava menuju Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Saat itu terjadi laka lantas dengan korban laka lantas anak dari tersangka GN ditabrak oleh 3 orang yang sedang berboncengan, yakni yang pertama mengendarai sepeda motor, saksi pelapor dan korban, ada 3 orang. Belum diketahui motif pembunuhan tersebut, namun diduga pelaku emosi setelah mendapati anaknya menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Atas perbuatannya tersebut, pelaku ditahan di Mapores Buru dan terancam 20 tahun penjara. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Pasokan rantai distribusi dari Kobi Sonta Maluku Tengah terganggu akibat jembatan ambles. Dampaknya, harga sayur mayur di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon jadi mahal. Para pedagang di 2 pasar sentral ini terpaksa menjual harga sayur mayur dengan mahal karena pasokan ke pasar menipis. Seperti sawi dan kangkung, serta bayam, 1 ikat besar dijual Rp13.000 per ikat. Padahal sebelumnya dijual di kisaran Rp10.000 per ikat. Sedangkan ikat kecil dijual Rp5.000 per ikat. Naiknya harga sayur mayur membuat warga makin resah. Sekarang ini untuk harga sayur mayur ini sudah di harga-harga berapa Pak? Yang paling tinggi? Yang tingginya, yang ikatan besarnya itu standarnya 10.000 untuk ya. ikatan besar. Ya. Kalau kartung ambil dari petani 8.000. Ya kartung biasa di sini taruhlah 13 juta lah. 13. Itu untuk ikatan besar. Nah, ikatan besar. Kalau kartung semua dari maupun transaksi kartung bisa dari auto maupun orang yang pikul semua kartung cuma ambil Rp3.000 saja. Untuk bayam berapa lagi Pak? Bayamnya ada 5.000, ada tergantung ikatan lagi. Jadi ada. bayam, kangkung, ini semua 5.000 per ikat Pak. Beli sayurnya berapa Pak? 5.000 satu ikat. Jadi bagaimana tuh Pak? Murah atau mahal? Murah ya? Hari ini harapan Bapak sendiri soal harga sayur gimana? Kemudian dia seperti ini lagi. Dia bisa bertahan, jaga kemarin-kemarin harga 10.000, 15, dan dia tetap bertahan dengan harga 5.000. Jadi supaya lebih murah lagi ya? Pemerintah daerah serta dinas terkait diminta menstabilkan harga sayur mayur agar warga tidak semakin resah. Muhammad Syarul Sunet dan Juhri Sameneri melaporkan dari Ambon.
Pembuangan air dari gedung Pasar Mardika Baru meresahkan pedagang serta pengunjung. Pasalnya, air limbah yang semestinya dialirkan ke saluran drainase justru dibuang ke jalan. Pembuangan air limbah ini persis di belakang gedung Pasar Mardika Baru, sehingga menimbulkan genangan dan membuat kondisi sekitar menjadi jorok dan tidak nyaman dilalui. Para pejalan kaki akhirnya menghindar dan mencari jalan alternatif lain, seperti berjalan di atas papan yang telah disediakan oleh pedagang setempat maupun putar arah. Kondisi ini membuat para pembeli dan pengguna jalan resah, sebab mereka merasa terganggu dengan genangan air kotor yang tidak hanya merusak kenyamanan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap dan terkesan kumuh di area pasar yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pasar Mardika merupakan salah satu pasar terbesar dan terpadat di Kota Ambon. Namun permasalahan drainase dan sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ini Pak selaku penjual di sini. Ya, betul. Pedagang di sini sudah berapa lama Pak? Saya pedagang di sini dari 2020. Jadi untuk Bapak sendiri selaku pedagang nih, dengan keadaan yang sekarang ini, kubangan air yang seperti ini juga bau juga nih. Ini baunya sangat meresahkan kepada kami pedagang yang ada di sekitar sini, dan juga mengurangi pendapatan kami. Karena orang pengunjung pasar menghindar dari lokasi sini karena terlalu bau. Sering lewat di sini di Pasar Mardika? Jarang. Jadi pada hari ini lewat di sini rasa bagaimana? Dengan lihat air yang kubangan air yang sedikit susah ya, dan bau juga nih. Sebagai warga sendiri apa harapannya? Semoga dong membuang sampah sembarangan, terus yang menyebabkan supaya jangan kan takrok terus kayak bau kayak begini. Jadi harapannya kepada pemerintah supaya dibersihkan juga ya. Lanai, Dela dan warga lainnya meminta pemerintah serta dinas terkait segera turun tangan memperbaiki sistem pembuangan air limbah di Pasar Mardika Ambon agar tidak lagi mengganggu pedagang serta pembeli. Muhammad Syarul Sunet dan Juhri Sameneri melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.